Hai Lucukers, pada video kali ini Loka Komik akan membahas tentang alur cerita manhwa Solo Leveling. Setelah pada part 4 kami membahas tentang pertarungan menegangkan antara Sung Jinwoo melawan Kang Tae-sik, pada part kali ini kami akan membahas tentang awal mula Sung Jinwoo mendapatkan kekuatan bayangan serta pertarungan sengitnya melawan bos dungeon yang bernama I-Grid. Penasaran? Oke, rasa kesuwen, taruh bantal, peluk guling. Kita masuk ke pembahasannya. Let's go. My name is Sung Jinwoo, and I am Sailor Moon. Setelah mengalahkan Kang Tae-sik, Sung Jinwoo menyuruh Lee Ju-hee dan Song Chi-ul untuk keluar dungeon terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan Sung Jinwoo masih harus membereskan satu hal, yaitu seorang napi yang harusnya telah dibunuh oleh Kang Tae-sik ternyata masih hidup. Kemudian Sung Jinwoo menyeretnya ke sarang goblin serta dibiarkan goblin-goblin itu untuk membantainya. Di sini kita diperlihatkan sisi psikopat dari Sung Jinwoo. Setelah ratusan goblin yang tersisa membantai itu napi, kemudian Sung Jinwoo dengan kemampuannya menghabisi seluruh goblin yang ada di dungeon serta menutup dungeon tersebut. Setelah Sung Jinwoo keluar dungeon, dia dikejutkan dengan perwakilan asosiasi Hunter yang berada di depan pintu gerbang dungeon tersebut. Mereka menanyakan kepada Sung Jinwoo bahwa ada yang janggal dari raid kali ini karena mengingat korbannya sangat banyak. Bahkan termasuk Hunter rank B milik asosiasi Hunter pun juga ikut terbunuh. Kemudian yang berhasil selamat hanyalah Hunter rank rendah. Namun saat semuanya mencurigai Sung Jinwoo, Song Chi-ul langsung mengatakan bahwa yang mengalahkan Kang Tae-sik adalah dirinya. Hal ini difungsikan agar jati diri Sung Jinwoo tidak bocor ke hadapan publik. Para utusan asosiasi Hunter pun tidak percaya. Bagaimana mungkin Hunter sekuat Kang Tae-sik yang rank B dikalahkan oleh rank E dan C? Itulah keterangan dari Song Chi-ul. Kemudian tak berlangsung lama, Lee Ju-hee dan Sung Jinwoo pergi berkencan. Lee Ju-hee pun mengatakan kepada Sung Jinwoo bahwa dirinya akan pensiun dan kembali ke desanya di Busan. Dirinya belum bisa menghilangkan trauma yang mendalam atas tragedi patung dan juga dia sudah lelah dengan kegiatan sebagai seorang hunter. Kemudian Sung Jinwoo ini juga harus diwajibkan untuk segera bertambah kuat karena dia benar-benar harus menghadapi teror yang mengerikan dari Hunter rank S yaitu Hwang Dong-soo, adik dari Hwang Dong-soo. Dia memiliki kekuatan yang amat sangat luar biasa. Meskipun Sung Jinwoo kuat, namun untuk saat ini Sung Jinwoo bisa dikatakan bukanlah tandingan Hwang Dong-soo. Karena itulah Sung Jinwoo harus terus berlatih. Keesokan harinya Sung Jinwoo ini juga harus raid bersama Yoo Jin-ho. Karena request dari Sung Jinwoo raid hanya 2 orang, maka mereka pun pergi berdua. Tetapi karena syarat untuk masuk raid itu harus minimal 10 orang, maka mereka pun membayar sukarelawan untuk menunggu di depan gerbang saja. Jika penyerangan sukses, mereka dibayar 3 juta won atau setara dengan 34 juta rupiah per orang setiap raid. Waduh. Tak lama berselang, Yoo Jin-ho dan Sung Jinwoo pun masuk ke dalam dungeon. Karena rank Yoo Jin-ho hanya D dan Sung Jinwoo yang dicap sebagai hunter terlemah di dunia, semua orang yang menunggu di luar meragukan apakah mereka akan selamat atau tidak. Tak lama berselang, Sung Jinwoo dan Jin-ho pun keluar dari raid. Awalnya mereka semua berpikir Jinwoo dan Jin-ho kabur dari raid. Namun saat dungeon menutup, mereka semua terperangah dan tak mampu berkata-kata. Oh iya, saya jelaskan. Menutupnya dungeon adalah pertanda dari bos dungeon yang sudah dikalahkan atau mati. Yoo Jin-ho dan Jinwoo pun bersiap untuk mengajak mereka ke raid selanjutnya. Hal inilah yang membuat mereka semakin terkejut seakan tak percaya. Bagaimana mungkin Hunter rank A dan D mampu menyelesaikan dungeon rank C hanya dengan 2 orang saja. Hebatnya lagi, mereka mau menyelesaikan 3 dungeon sekaligus dalam 1 hari. Kemudian cerita beralih ke Guild White Tiger, di mana mereka dibuat pusing oleh langkanya dungeon rank C yang dijual di pasaran. Mereka terkejut bahwa ada orang yang membeli hak raid senilai 200 juta won. Semua gerbang dungeon rank C yang muncul telah dibooking oleh Yoo Jin-ho.
Harga dungeon yang awalnya hanya 7.000 won saja dibeli oleh Yu Jinho dengan harga 200 juta won. Kemudian salah satu orang dari guild White Tiger pun mengatakan bahwa dia akan menjadikan ini sebagai lahan bisnis dengan mencari kebenaran tentang siapa Sung Jinwoo dan siapa Yu Jinho sebenarnya. Dia curiga terhadap Sung Jinwoo yang sudah melalui 3 peristiwa mematikan. Dia yakin bahwa Sung Jinwoo sudah mendapatkan kebangkitan ganda. Atas dasar investigasi terakhir di tragedi Kang Tae-sik, mereka berasumsi bahwa mustahil seorang hunter rank B bertipe assassin seperti Kang Tae-sik mampu dikalahkan oleh hunter rank C dengan healer. Tentu mereka tahu sehebat apa Kang Tae-sik itu. Kekuatannya bahkan tidak mungkin bisa dilawan oleh mage. Seperti di Mobile Legends, hunter bertipe mage dan marksman bisa di-counter oleh hunter bertipe assassin. Hunter tipe assassin bisa di-counter dengan hunter tipe tank dan fighter. Kembali ke raid Sung Jinwoo, di mana seorang dari petinggi guild White Tiger yang sudah datang ke lokasi raid dibuat terkejut dengan pemandangan aneh yang terjadi. Semua orang yang terdaftar pada raid dungeon malah sedang asik bersantai di luar dungeon tanpa ada Sung Jinwoo dan Jinho. Mereka semua seperti bertamasya di luar dungeon. Kemudian ada salah satu anggota raid Sung Jinwoo menegur orang dari guild White Tiger tersebut. Dia mengatakan bahwa ini area terlarang bagi orang lain kecuali para peserta dungeon raid Sung Jinwoo dan Yu Jinho. Tak lama berselang, Sung Jinwoo dan Jinho pun keluar dungeon dan telah menyelesaikan dungeon terakhir atau ketiga hari ini. Yu Jinho juga sudah bersiap untuk memesan dungeon untuk hari selanjutnya. Kemudian mereka dibuat terkejut dengan kedatangan 2 orang dari guild White Tiger. Maksud kedatangannya adalah untuk merekrut Sung Jinwoo untuk menjadi bagian guild White Tiger. Sung Jinwoo pun menanyakan berapa harga bangunan dari perusahaan guild White Tiger. Si orang pun mengatakan 50 miliar won. Kemudian Sung Jinwoo mengatakan apakah 50 miliar won siap untuk diberikan kepada dirinya apabila dirinya bergabung dengan guild White Tiger. Karena Yu Jinho menawarkan Sung Jinwoo dengan 30 miliar won untuk dia bergabung di guildnya. Hal itu membuat pencari bakat terkejut. Sung Jinwoo juga mengatakan bahwa dirinya sadar telah menyelesaikan dungeon terlalu cepat yang menyebabkan kegaduhan di guild White Tiger. Jadi begini, yang ditakutkan oleh pencari bakat tersebut adalah jika semua dungeon di-booking oleh satu guild saja, maka bagaimana nasib dari guild-guild yang lain? Tak lama berselang, Sung Jinwoo menawarkan sebuah kesepakatan bahwa Sung Jinwoo ingin menjual dungeon ke guild White Tiger dengan harga 300 juta won. Si pencari bakat pun terkejut karena keuntungan setiap dungeon rank C tidak lebih dari 200 juta. Belum lagi mereka butuh dungeon tersebut untuk melatih para anggota mereka yang memiliki rank rendah. Dia pun menawarnya menjadi 200 juta won dan tak butuh waktu lama Sung Jinwoo ini menyetujuinya. Gila, Sung Jinwoo ini juga bakat marketingnya luar biasa, ngeri banget pokoknya. Tak lama berselang, uang pun senilai 600 juta telah dimasukkan ke rekening Sung Jinwoo. Konyolnya guild sebesar White Tiger ini bisa dikibulin oleh Sung Jinwoo karena ternyata Yu Jinho bahkan belum memesan satu pun dungeon yang ada. Satu dungeon yang ada harganya cuma 10 juta won. Jadi mereka sebenarnya jika tidak membeli kepada Sung Jinwoo yang harganya sangat luar biasa mahal parah, mereka bisa membeli ke asosiasi langsung dengan harga 10 juta. Buset, dapat banyak banget ini dari bisnis dungeon aja. Sung Jinwoo emang top. Niatan Sung Jinwoo menipu guild White Tiger adalah sebagai ganti rugi atas informasi tentang dirinya yang bocor tempo hari. Keesokan harinya, Sung Jinwoo mulai untuk memasuki dungeon system yang memiliki tingkat kesulitan A. Sung Jinwoo pun berhadapan dengan puluhan knight yang ada. Mereka lebih kuat dari monster-monster yang Sung Jinwoo lawan selama ini. Namun, karena Sung Jinwoo sudah bertambah kuat, mereka bukanlah apa-apa. Kemudian setelah semuanya dilibas, Sung Jinwoo sampailah di suatu gerbang besar tempat bersemayam bos dungeon tersebut. Auranya pun sudah berbeda dari musuh-musuh yang dilawan oleh Sung Jinwoo selama ini. Kemudian Sung Jinwoo menyerang bos dungeon tersebut. Namun karena kekuatan knight itu sangat hebat, serangan Sung Jinwoo tidak berdampak sama sekali. Sung Jinwoo menerima serangan dari pedang knight tersebut. Namun ternyata si knight tersebut tiba-tiba sudah berada di atas Sung Jinwoo. Sung Jinwoo dihantam dengan pedang oleh knight ini. Akibatnya dagger Sung Jinwoo hancur untuk menahan serangan mematikan tadi. Sung Jinwoo harus melawan knight tersebut tanpa senjata.
Karena Knight tersebut memiliki jiwa kesatria yang besar dan kebanggaan sebagai seorang petarung, dia lantas membuang senjata dan jubahnya untuk bertarung secara adil dengan tangan kosong. Tak berselang lama, si Knight pun menerjang Sung Jinwoo. Hantaman benda tumpul mendarat mulus ke tubuh Sung Jinwoo, membuat Sung Jinwoo terpental ke tembok dan menyungsep dengan luka fatal. Tak diberi nafas, Sung Jinwoo langsung dihujani tinju mematikan yang berhasil ditahan oleh kedua tangan Sung Jinwoo. Namun karena hantamannya sangat luar biasa, Sung Jinwoo tetap merasakan dampaknya. Sung Jinwoo yang memiliki kelebihan yaitu kecepatan mencoba menyerangnya dari titik butanya. Namun si Knight ini sangat hebat. Dia mampu membaca pergerakan Sung Jinwoo dan menangkisnya. Kemudian saling bertukar pukulan pun terjadi. Sung Jinwoo yang benar-benar terpojok melakukan tendangan ke arah kepala Knight itu. Namun alih-alih melukai Knight tersebut, malah kakinya Sung Jinwoo ditangkap oleh Knight tersebut. Tak lama berselang, Sung Jinwoo pun dibanting-banting bagaikan guling dan dilempar ke atas singgasana. Sung Jinwoo yang sekarat pun dihampiri oleh si Knight tersebut. Knight itu mengambil pedangnya dan berusaha untuk menebas Sung Jinwoo. Namun ternyata Sung Jinwoo masih bisa bergerak dan mengaktifkan daggernya yang tersisa untuk menusuk bagian mata si Knight itu. Knight yang kehilangan keseimbangan akibat matanya tertusuk langsung mencoba menyerang Sung Jinwoo. Namun Sung Jinwoo langsung menghindar dan menusuk tenggorokan si Knight tersebut hingga Knight tersebut pun mati. Sebenarnya jika dilihat dari segi teknik, kekuatan, kecepatan, dan pengalaman, Sung Jinwoo ini sudah kalah jauh dari si Knight ini. Namun karena keberuntungan, Sung Jinwoo ini menang. Nama dari Knight ini adalah Raid Commander Aigris. Setelah Sung Jinwoo mengalahkan Aigris, ternyata tidak ada perubahan di dalam dungeon tersebut. Kemudian muncullah perintah dari sistem yang mengatakan bahwa Sung Jinwoo harus bertahan dalam penyerangan terhadap dirinya oleh para anak buah Aigris. Mereka pun menyerang Sung Jinwoo habis-habisan. Sung Jinwoo yang terdesak pun sudah kehabisan stamina dan harus tertebas oleh salah satu Knight tersebut. Matilah Sung Jinwoo. Kemudian karena sistem tidak rela untuk Sung Jinwoo mati, sistem pun menghidupkan Sung Jinwoo lagi dan memindahkannya ke gurun untuk berlatih kembali. Sung Jinwoo berlatih lagi dengan sangat gigih. Setelah dirasa level dari Sung Jinwoo sudah meningkat drastis, dia pun kembali memasuki dungeon milik Aigris tadi. Dia membantai seluruh Knight dengan sangat mudah dan mendapatkan role baru yaitu Necromancer. Necromancer adalah job yang dimana dia mampu menggunakan kekuatan unik sebagai senjatanya. Dalam hal ini, Sung Jinwoo memiliki kekuatan bayangan. Jadi dia dapat membangkitkan makhluk yang telah mati untuk menjadi anak buahnya. Kemudian Sung Jinwoo membangkitkan bayangan para Knight pilihan tadi. Kekuatan Sung Jinwoo ini memiliki batasan, yaitu semacam slot dari bayangan tersebut. Jadi Sung Jinwoo ini hanya bisa memanggil 20 bayangan saja untuk saat ini. Tersisalah satu slot untuk si Aigris. Dia pun bergegas untuk ke ruangan Aigris agar dapat membangkitkan Aigris. Namun Aigris ini sangat sulit untuk dibangkitkan. Sung Jinwoo tak kehilangan akal. Dia mendadak mencoba memahami Aigris dan melihat ke arah singgasananya. Ternyata Aigris ini hanya menjalankan tugas untuk menjaga singgasana dari seseorang. Kemudian Sung Jinwoo mengatakan kepada Aigris untuk berhenti melindungi singgasana yang tak bertuan itu dan mulailah untuk melindungi si Sung Jinwoo ini. Tanpa terduga Aigris pun bangkit dan menjadi salah satu anak buah Sung Jinwoo. Begitulah perjalanan Sung Jinwoo hingga mendapatkan kekuatan bayangan yang amat sangat luar biasa. Oke, alur cerita manhwa solo leveling cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Semoga harimu menyenangkan.